Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu bercerita tentang lulus atau berenang di desa Liwak, pemandian air panas Liwak. Ini kita buat rute perjalanan dari Peteseh menuju Liwak. Ada 3 pilihan rute kalau menurut Google Map. Tapi jalur terdekat warna biru tua ini, karena ini kita pakai motor ya, mungkin dia melewatkan jalur tengah, karena jalur tengah kan lewat beberapa gang sempit juga nih, seperti kondisi ini. Pemandiannya letaknya di pinggir sungai ya. Ini sungainya itu nyambung dengan belakang Sidomuncul sama ini, nyambung dengan pemandian Nyerean juga sungainya. Ini pemandian air panas berdekatan sumbernya. Bedanya kalau Liwak ini katanya punya pemerintah, kalau Derean itu punya swasta. Ini jalurnya seperti ini, kita lewat kawasan industri di daerah apa itu namanya, nggak tahu ini, pokoknya ini terus lewat jalan-jalan hutan. Kawasan industrinya itu di daerah Ngempon ya. Ini kita lewati alas karet, dan di ini kita mana ya? Ini alas karet. Oh ya, kita lurus terus, dan ini kita ketemu percabangan di daerah kuburan. Ini ada kuburan Medina sama Mount Carmel, sama Google Map kelewatan kiri. Mas kamu sudah pernah lewat dua-duanya, cuman yang kan itu belum pernah divideokan, mungkin lain kali. Nah, di sini nih kita dilewatkan jalan yang beda sama Bang Mail. Kalau Google Map kan yang warna biru ini. Kalau Bang Mail itu biasanya lewatnya yang beloknya itu ke kiri ya. Ini lewatnya. Kalau menurut Mas Ramu sih ya lebih dekat yang warna biru, bukan yang kemarin dicoba Bang Ismail. Nanti kita lihat videonya. Jadi nanti videonya ini nggak full dari mentasnya sampai di Pak ya. Beberapa bagian kita potong karena sudah pernah. Jadi kita videokan yang belum pernah di-upload ya. Karena sebelumnya kan kita pernah dari Mentasnya atau dari Sedang Mula sampai Derean naik motor juga. Cuman waktu itu kan videonya nggak full juga karena beberapa ternyata kehabisan memori. Ini kita mulai videonya dari Dinyar alias di perumahan Bukit. Tadi kita ngisi Pertamax di Pertasop ya. Dan ini kita akan menuju Meteseh, ke pasar Meteseh. Kita cepatkan dulu aja sampai ketemu Meteseh ya. Kita cek kamera dulu sebelum jalan lagi. Takutnya kameranya belum nyala karena beberapa kali kejadian seperti itu. Enggak jadi cepatkan, ini kita sampai Meteseh dulu. Di depan sudah sampai perempatan Meteseh soalnya. Alhamdulillah ini cuaca sangat cerah sekali. Padahal ini kita berangkat siang ini, habis sholat zuhur. Nah, ini kita sudah sampai perempatan Metes. Kalau lurus itu kita pulang ke Sendang Mulyo, kalau kiri itu kita ke Tembalang, kita ke kanan. Ini jalan Rawasari Raya ini namanya. Ini kita sudah sampai pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Brown Canyon, kemudian ke arah piramida Rawasari, kita ke kanan ya, yang ke arah Ungaran. Jalannya agak basah ini karena semalam kan hujan terus. Ini kalau dengan Bang Ismail yang ini jalannya agak cepet ya.
Kalau yang Bang Ismail satunya itu jalannya agak slow. Ini banyak bangunan-bangunan baru ternyata di sepanjang jalan ini, pertokoan-pertokoan itu ya. Di depan kita akan melewati jembatan Pengkol ini. Di jembatan Pengkol ini bawahnya ada Sungai Baben, ya toh. Nggak tahu namanya Sungai Baben atau bukan, tapi yang pasti ini akan mengalir ke Kulitbang. Ini kita ke kanan ya, kalau ke kiri itu ke arah Jalan Rawasari Raya atau ke arah Piramida bisa juga. Tadi kita ngambil kanan, di sebelah kiri ini ada kolam renang. Jadi sungai itu namanya Sungai Baben kalau nggak salah. Sungai Baben nggak tahu dihitung dari sini atau dari bawah. Pokoknya ini nanti akan menyambung dengan Sungai Kulitbang dan Sungai Baben di daerah Mangatayu sana ya. Sungai ini sering menyebabkan banjir di kawasan Dinar dan sekitarnya di daerah sini, yang di daerah-daerah dekat sungai itu sering meluap. Tanggulnya kemarin sempat bobol juga ini, membanjiri perumahan yang di Dinar. Berarti waktu posisinya di sebelah barat sungai ya. Ini kita skip, kita langsung ketemu pertigaan. Kalau Google Map itu ke arah lurus, kalau ini sama Bang Ismail, kalau Bang Ismail biasanya lewat sini yang ke kiri, dan Mas Ramu ini ikut aja, kita coba sekalian memvideokan. Kelihatannya Mas Ramu juga pernah sih lewat sini sekali ya, cuman setelah itu lebih seringnya lewat lurus sesuai petunjuk Google Map. Sekarang kita coba lewat sini lagi sambil kita dokumentasikan kondisi jalurnya. Jalurnya sama sih, jalan tol gini. Kemudian kita melewati pemukiman.
Di depan ini tempat pertemuan jalur Google Map sama ini. Jadi kita ke kiri ini, kalau Google Map itu kan yang warna biru tadi arahnya dari depan tadi. Dan sekarang kita sudah masuk jalur Google Map ya berarti ya. Terus sesuai petunjuk Google Map kita open dulu, kita skip. Ini kita langsung nyampe di Ngempon. Jadi di situasi di hutan pinus hutan alas karet tadi kita skip, kita langsung nyampe sini. Kita dari sini kita mulai mantau HP Google Map karena kita nggak hafal jalur, bukan nggak hafal sih, baru pertama kali ini kita ke pemandian air panas dulu Pak. Nah, ini kita ke kiri. Kalau dulu Mas Ramu sama Bang Mandor itu ke daerah lewatnya kiri tadi. Kita ini sama Google Map disuruh lurus dulu melewati jalan tol baru nanti belok kiri. Ini jalannya halus karena ini jalan dilewati truk ya. Nah, ini sebelah kanan tuh ada pabrik beton ya kelihatannya. Nah, ini depan kita akan menyeberang tol. Itu pabrik yang kelihatan dari jalan tol ya, pabrik betonnya. Itu nanti kita bisa manggil jasanya buat ngecor. Dia ngecornya pakai truk-truk itu, truk molen itu. Sama dia juga punya konveyornya, disambung nanti otomatis ngecor. Itu sangat berguna untuk mengecor bangunan-bangunan yang besar ya, biar efektif dan kuat. Bisa juga untuk ngecor jalan sih, proyek-proyek jalan. Dan kita ini akan ke belok kiri di depan ini. Ini Mas Ramu ngecek peta dulu dan bener kita harus ke kiri sekarang. Ini kelihatannya Mas Ramu juga pernah lewat sini waktu dulu sering ke Rupa ya. Dan di depan itu nanti kita akan banyak ketemu warung-warung. Nah, ini sebelah kiri sudah kelihatan warung-warungnya, ada warung makan, warung, karena ini kelihatannya daerah sini ini daerah kos-kosan pabrik ya. Jadi orang-orang pabrik itu banyak ngekos di sini karena di sini kan banyak kawasan pabrik juga. Kita lurus sampai mentok nanti ketemu jalan raya Ngempon ya. Ini kita sudah sampai mentok pertigaan. Di depan ini jalan raya Pringapus Karangjati, kita ke kiri. Nah, di depan sana itu kalau kita kunjungan itu biasanya ke UPA, terus ke pabrik, apalagi ada beberapa pabrik yang bisa kita kunjungi area sini. Kita lurus sampai ketemu pom bensin, kemudian kita ke kanan masuk gang kecil, gang yang hanya bisa dilewati motor sih kelihatannya. Kalau mobil itu jalannya nggak lewat depan pom bensin, tapi masih maju lagi dikit. Ini ada pertigaan besar yang bisa dilewati mobil. Ini karena kita naik motor jadi lebih ringkas jalan yang dilewati atau yang dipilihkan oleh Google Map. Nah, ini kita udah ketemu pom bensin, sebelah kiri kita harus ke kanan lewat gang kecil ya. Nah, ini gang yang hanya bisa dilewati motor, ini mobil nggak bisa masuk. Kalau mobil harus lurus lagi, nanti ada petunjuk jalan arah pemandian. Nah, ini kondisi gang sempitnya. Ini sebelah kanan kiri udah pabrik ya itu ya, tapi ini masih ada sawah, ini sawah kosong.
kita puter, bukan puter sih, ini kita masih lewat gang kampung. Ini udah ketemu perempatan, kalau lurus itu ke arah Hupa, kalau ke kiri itu ke arah jalan raya Pringapus Karangjanti yang tadi Mas Ramu bilang. Ini jalur mobilnya. Ini kita ke kanan ya, ke arah Diwa. Udah dekat Diwa itu kalau di Google Maps sekitar 450 meter dari sini. Ini juga nggak ada nama jalannya, cuman kalau di Google Maps tulisannya ke jalan ke Desa Diwa gitu. Biasa kalau kabupaten itu masih banyak jalan-jalan kayak gini yang nggak dikasih nama ya. Sekarang kita masuk kawasan hutan ini. Sebelah kanan ini ada kuburan, dan di depan kanan ini pabrik Sido Muncul. Besar sekali ini tembok Sido Muncul ini, suara sungainya deras sekali sebelah kanan. Ini jalan turunan tajam ya, ini lebih tajam di aslinya dibandingkan di video kan. Sekarang kita nyebrang sungai lah, sungai ini nyambung dengan yang dilewati pemandian air panas Diwa ya. Nanti kita akan lihat videonya. Ternyata di sebelah kanan tadi ada beberapa pemancing juga. Kalau dilihat dari sungainya itu kemungkinan ikannya ya ikan pater. Sebelah kanan ini kelihatannya juga masih pabrik Sido Muncul. Kita ke kiri sekarang. Kalau ke kanan itu ke jalan raya Semarang Solo. Ini kita sudah masuk kawasan Desa Diwa. Berarti sebentar lagi kita udah sampai. Sekarang ini jalannya menurun. Ini kita sudah sampai kawasan Diwa. Ini sebelah kanan itu kelihatannya parkir mobilnya. Kalau motor nggak bisa masuk ke kiri. Ini kita masuk ke kiri naik motor karena ya turunan tajam lagi ini. Jalannya lumayan jauh ini, kalau orang umum ya agak ngos-ngosan kalau ke sini. Jadi kalau naik mobil tuh lebih enak kendaraan ya. Kalau kendaraan itu mobil bisa parkir di depan pemandian langsung, nggak perlu jalan sejauh ini. Kita masuk parkiran motor ini kok nggak ada yang jaga. Ini kita menuruni jalan agak tajam. Ini kita jalan kaki. Kita tadi skip di parkiran itu, tadi kita persiapan copot jaket dan lain-lain. Kita jalan menurun. Depan terlihat ada loket, itu yang warna kuning gitu ya, kotak warna kuning itu sebelahnya maksudnya. Kita lihat berapakah bayarnya. Parkirnya di mana, Pak? Situ. Paling bawah ini ya? Iya, paling bawah. Masuk warung atau paling bawah? Paling bawah. 13.000. Dari mana, Pak? Jadi ini
ini bayar tiketnya itu 5.000 per orang, dewasa anak-anak sama saja. Kemudian parkirnya 2.000, dan di dalam itu kelihatannya kamar mandinya udah free. Kalau di daerah kan tiketnya ada tiket kawasan itu berapa ya, 2.000 atau 3.000, Mas Ramu lupa. Untuk pasnya bisa dilihat lagi di video cerita Mas Ramu yang Caries pemandian daerah ya. Jadi di sana itu ada tiket kawasan, kemudian bayar parkirnya 5.000 atau 3.000. Kemudian di tiap kolam itu bayar 5.000 atau 10.000, Mas kamu lupa. Kemudian di kamar mandi itu bayar lagi. Kalau dari sini tuh ada 3 kolam. Kalau dari ulasan tapi kayak 3 kolam, tapi depannya ada 2 kolam. Ini sumber air panasnya yang kotak ini. Di belakang sumber panas ini kan itu ada kolam kecil, itu kolam khusus perempuan. Yang sebelah kiri 2 itu umum, laki-laki perempuan bisa masuk. Sebelah kanan itu ada kamar mandi, ada berapa itu, 7 kalau nggak salah ya, 7. Di atas itu ada musola, dan di belakang Mas Ramu itu ada sungai ya, sungai yang tadi sambung dengan sungai di belakang yang muncul tadi. Betul, tak. Saya tak main sana. Ada.
kecil. Jadi ini Mas Ramu udah selesai, mau bilas dulu. Udah jam 3 ini posisi seperti ini, kondisi kolamnya agak kecil sih. Tapi Mas Ramu meluncur itu langsung mentok sebelahnya, padahal belum selesai meluncur. Ini ada sungai ini. Kita ngobrol dulu dengan bapaknya dulu ya. Wes. Orang ngebari sini. Wes ah. Enggak sampai. Ya. Niki pun dangu, Pak. Hah? Niki pun dangu. Boleh. Awet sudah sering kali ya. Tadi ini dereng dibangun ngoten iki. Yang di kong ini teman. Derekan nika. Sing candi ngempon iki. Kula pernah atur. Hah? Wah ini. Oh, luas kene mbahan. Karena kan semut kalau dua Sumber ini kok. namanya tetek apa kan karena sini Murah mriki nggih. kan Murah mriki. ini kok anu perorangan lah mas Lagi kan tiap kolam bayar terus wonten tiket kawasan. jadi kok mbak oke perorangan nih kok salahin BE perorangan ini kan BE pemerintah Oh. Mereka kan mlebet pertama 2.000 apa 3.000 ya. Terus oke teng kolam 5.000. parkirnya bayar Parkir, kamar mandi yang bayar. nah yang berikut kan lebet satu kok Nggih. tapi mau ikat kali itu Oh. ini kan pemerintah nih Berarti mereka niku tanah warga niku. ramai warga lautnya kan tanggungan Hmm. terus konjong tadi kerja pabrik beras PHK Nggih. ya terus gawi itu boleh tangan bank bangun jalan itu awet mergi yo Nggih. awet den pos ini kan Nggih. tekan lokasi itu dibangun Oh. jadi itu perorangan Tanah nggih tanah piyambake niku. oke jadi enten tanah silang ger nih bang ego ya jadi wis wong telu jadi 200 kene nek 400 kene bayar wong kene bayar wong Nggih kok. ngono lho Pak. Betul saged Jadi pindah-pindah jadi kok. ora larang Iya. wong cuma ya jenengan damel niki damel Nggih. umpamanya jenengan gawe parkiran aku gawe parkiran bar parkir jadi jenengan terus parkir gue bayar bener nah bayar boleh saling hujan oh itu toh ini oh itu toh enak ayo lah Itu tadi obrolan singkat dengan Warlock. Jadi kata beliau pemandian Diwa ini punya pemerintah, mungkin Pemdes atau apa itu. Kalau di sini bayarnya cukup sekali untuk semua, tempat kolam dan pemandi dan kamar mandi. Berbeda dengan derekan yang itu ternyata punya perorangan. Katanya tadi sejarahnya dari teman beliau, orang pekerja pabrik kaca yang kena PHK, kemudian mempunyai ide untuk membuat kawasan pemandian di pancuran tanahnya dia. Jadi tanahnya itu ada pemancuran berair panas, dan dia membangun jalan akses dari jalan desa menuju kolam-kolam yang dia buat dengan utang-utang. Ini Mas Ramu mau bilas ini, kita skip ya. Jadi Mas Ramu itu sempat bilas di Grujukan di sumber air panas itu limbah kayak bapaknya tadi yang bujuk di bocil-bocil.
Setelah kerujukan kemudian Mas Ramu masuk ke dalam kamar mandi air dingin dan ganti baju. Ini udah selesai, kita langsung jalan. Awalnya kita mau makan di depan situ, tapi musiknya terlalu kencang, jadi kita memutuskan untuk cari warung lain yang lebih tenang suaranya. Jadi kita menuju motor, kita mau segera pulang. Ini sudah agak gerimis-gerimis manja. Sebenarnya dari tadi sih udah gerimis. Dan ternyata itu dan terus ya tadi ya, kita skip ini. Kita mulai dari depan Politeknik Pelayaran. Jadi dari Liwak tadi kita sempat mampir di kawasan warung makan apa itu, pokoknya karena makan nasi geprek. 2 orang ini nasi geprek ayam plus teh hangat itu habisnya 36 apa ya, atau 32 itu. Ini sekarang kita masuk di jalan PTPN di kawasan perkebunan karet. Tadi kan kita mulai start video ini dari Politeknik Pelayaran, dan kita sekarang sudah masuk di kawasan perkantoran PTPN ini, sebelah kanan ini kawasan perkantorannya. Nah ini ada sekolahannya juga ternyata ya, dan sebelah kiri juga sebenarnya punya PTPN. Dan sekarang kita masuk kawasan hutan karet. Sebelah kanan tadi itu ada wisata gajah ya, Batu Gajah. Dan ini ada warung-warung juga di sekitar sini. Sebelah kiri ini ada warung lagi. Sebelah kanan sudah hutan karet. Ini kita masuk daerah Mendiro. Berikutnya ini Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Jadi ini dusun ini kecil, cuman berada di sekeliling jalan ini. Berarti dia itu berada di tengah-tengah kawasan hutan karet. Ya, kemudian nah ini sebelah kanan, tapi walaupun kecil dia punya sawah ternyata ya. Sebelah kanan ini sawah, dan nanti setelah sawah ini kita akan masuk kembali ke area kawasan hutan karet. Di depan nanti kita akan ketemu pertigaan, kalau ke kanan itu masuk hutan dan lanjut terus bisa sampai Salatiga ya. Kita terus saja ini. Sebelah kanan depan itu
hutan karet aslinya, cuman ini sudah dipanen ya. Ya ini sebelah kanan sudah ada peremajaan tanaman ternyata. Kita masih terus menyusuri hutan karet Mendiro, ini kanan kiri. Sekarang kita masuk kembali ke tengah hutan dan kita sudah berada di penghujung hutan ini. Sekarang kita akan masuk kawasan pemukiman lagi. Sekarang kita sudah sampai dusun Kresek, desa Kalongan, kecamatan Ungaran Timur. Ini masuknya jalan Nakula. Sebelah kanannya ada SMP, sebelah kiri tadi itu ada kafe sawah ya. Kafe sawah itu kayak bukan kafe sawah, pasar sawah, pasar pinggir sawah. Atau tapi seperti mungkin itu kayak pasar musiman gitu ya, yang pakai hari-hari pasaran gitu. Tapi ya kurang paham juga sih, nanti kita coba gunting-gunting. Kita ketemu pertigaan, kita ke kanan, kalau lurus itu kita akan ketemu alun-alun Ungaran Timur, terus kemudian ketemu jalan tol, pintu tol Ungaran juga. Kita ke kanan menyusuri jalan Nakula ini, nanti kita di depan akan ketemu pertigaan jalan besar, jalan Ungaran Meranggen ya. Ini jalannya halus mulus, sebenarnya enak sih lewat sini karena lalu lintasnya nggak terlalu padat. Kalau untuk motor sih enak, yang suka coloring sama suasana hutan. Tapi kalau mobil menurut Mas Ramu kurang recommended juga sih, karena kalau hari biasa ini lalu lintasnya didominasi oleh motor dan ada beberapa truk, jadi malah agak lama kalau kita mau ke Ungaran lewat jalan ini, lebihan jalan utama. Nah ini kita sudah sampai jalan raya Ungaran Meranggen. Kita cepatkan aja ya, nanti sampai ketemu POI yang baru nanti akan Mas Ramu sampaikan. Ini kita sudah sampai sungai. Di depan itu kelihatannya ada rest area atau tempat wisata Lembah Joglo. Itu termasuk lain sebelah kiri ini, termasuk wisata baru ya, baru kelihatannya belum ada setahun, ya sekitar setahun lah bangunannya. Tapi aslinya itu bukan ini wisatanya itu di belakangnya Lembah Joglo itu ada Curug Gending Asmoro atau sama curug apa itu yang wisata asli, cuman nggak ada pengelolanya juga sih, jadi kayak curug liar gitu, dan akhirnya sepi pengunjung. Mungkin dengan adanya Lembah Joglo itu mungkin Curug Gending Asmoro bisa jadi ramai, tapi kalau melihat dari posisinya yang jalannya seperti ini dan potensi wisatanya yang tidak terlalu wow, mungkin ya akan sepi aja itu Lembah Joglo ya. Kecuali kalau dia mungkin bisa meningkatkan value wisatanya, mungkin dia ada kuliner andalan atau mungkin playground atau hewan atau mini zoo apa itu, mungkin ya bisa meningkat jumlah pengunjungnya. Ini kita masih menyusuri jalan Ungaran Meranggen ya. Di depan itu nanti kita akan ketemu pemakaman mewah ya, istilahnya itu pemakamannya mahal gitu. Ada dua versi yang muslim sama non muslim.
Yang di sebelah kanan itu ada versi muslim. Kita cepatkan dulu aja lah sampai ketemu makamnya ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada Mount Carmel Cluster Padilla. Itu pemakaman orang kaya, itu mahal harga tanahnya. Jadi Mount Carmel itu di sini ada dua lahan yang dibuat beda klaster muslim sama non muslim. Yang tadi Madinah itu klaster muslim, di depan itu nanti kita akan ketemu pemakaman lagi. Klasternya itu namanya klaster memorial ya. Yang ini untuk non muslim. Nah, ini di sebelah kanan kita ya, tapi ini kita lewat jalan sampingnya, kanan bawah ini yang ketutupan galvalum spanduk ini. Kalau jalan masuknya itu sebenarnya dari jalan raya tadi, kita lulus nanti sebelah kiri. Cuman kita ini kan nggak lanjut ke jalan Ungaran Meranggen, kita ini lewat jalan ke kiri. Namanya Jalan Tegal Sari ya. Ini kita sebenarnya berangkat tadi juga lewat sini, cuman Mas Ramu nggak memvideokan. Mas Ramu videokan pas pulangnya, ternyata malah pas hujan, jadi beda suasananya. Kalau tadi kan sebenarnya pas cerah-cerahnya nih. Dan sebelah kanan ini kita masih melewati, atau di sisi kanan masih areal pemakaman Mount Carmel. Di sebelah kiri ini lembah. Sebenarnya ini kalau cara pemandangannya bagus, dari sini kita bisa melihat jalan tol yang versi jalan layangnya itu kan, bangunan cuman ini nggak kelihatan karena cuaca dan pembiasan cahaya, jadi ketutup pemandangannya. Di depan kita akan masuk kawasan hutan lagi. Ini kawasan hutan jati ya, kanan kiri ini hutan jati. Nggak tahu ini statusnya milik pemerintah atau milik warga, tapi kelihatannya punya pemerintah, teman sama warga ditanami campur kayak tanaman-tanaman komersil rakyat itulah. Kalau dilihat dari jalan ini sih kelihatannya sangat rimbun. Dan kita ini sudah masuk intro penutup ya ternyata. Berarti kita ini sudah berada di penghujung cerita kali ini, cerita Ciblon di pemandian air hangat Dusun Diwa. Jadi kita akan bertemu kembali di cerita yang lain. Kelihatannya sih masih, setelah ini kelihatannya masih ini apa, melanjutkan cerita pendakian Gunung Ungaran via Bantir, atau mungkin cerita piknik yang lain ya. Nah ini hutannya, hutan jati, tapi masih kecil-kecil ternyata tanamannya. Jadi tanaman hutan jati ini nanamnya kalau pas kecil tuh sengaja dibuat rapat supaya tanamannya itu tumbuhnya ke atas. Intinya mereka dibuat berebutan untuk ke atas mencari sinar matahari. Nanti setelah agak besar gitu biasanya dikurangi kepadatannya, tapi tetap dibuat supaya tetap tumbuhnya ke atas biar kayunya lurus dan bisa dimanfaatkan untuk industri kayu, produk hutan gitu ya, produk kayu dari hutan. Dan sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau kurang informasi, Mas Ramu minta maaf. Jadi jalan untuk selanjutnya sampai Kota Syekh atau Sendangmulia bisa dilihat di video yang lain di series Ciblon. Dan kita masuk perkampungan lagi ini, dan akhirnya Mas Ramu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.